Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 11 Putra, baik kelas A ataupun kelas B yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan bahagia tentunya ya. Karena dengan kebahagiaan kita akan melakukan hal dengan ringan. Maka dari itu, kesehatan fisik ini semoga terisikan dengan kesehatan batiniah kita sehingga semoga aktivitas yang kita jalankan pada hari ini semakin eh, menarik dan semakin menambah kebahagiaan bagi kita semuanya dan tentunya kita berharap kegiatan kita bisa bernilai ibadah dan bisa memberikan manfaat. Amin Allahumma amin. Teman-teman kelas 11, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini mari kita terlebih dahulu dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita inginkan dengan pembelajaran ini yaitu mendapatkan ridha dan mendapatkan keberkahan atas manfaat bisa ada pada diri kita. Al-hadziniyah waliniyatul qabul al-Fatihah. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih teman-teman. Eh, Kalau pada minggu lalu kita sudah membahas tentang kunci untuk mendapatkan keberuntungan, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempersiapkan menangkap atau memastikan persiapan-persiapan untuk menangkap peluang. Jadi peluang yang kemarin itu memang eh, menjadi keberuntungan karena persiapan kita dengan peluang itu kita temukan menjadi sebuah keberuntungan, maka persiapan-persiapan untuk menangkap peluang itu sendiri harus kita siapkan sedari dini. Apa itu? Di dalam menangkap peluang-peluang bisnis atau peluang-peluang wirausaha, maka yang pertama adalah menumbuhkan jiwa wirausaha. Teman-teman mungkin bisa introspeksi. Sudah ada belum di dalam dirinya itu jiwa wirausaha? Sudah ada semangat untuk menjadi pengusaha belum? Kalau belum, yuk kita tumbuhkan. Jadi harus ada. Kalau tidak ada semangat untuk menjadi wirausaha, ini akan menjadi sesuatu yang tidak menarik untuk kedepannya. Tidakkah Anda sebagai laki-laki suatu saat nanti menjadi kepala rumah tangga yang Anda sangat settle, sangat kuat sekali untuk menentukan arah dan memberikan jaminan kepada keluarga Anda bahwa Anda adalah orang yang mampu membahagiakan dengan memberikan kecukupan finansial. Maka dari itu, saya pikir harus bagi kita untuk memiliki jiwa wirausaha ya. Jadi harus ditumbuhkan dulu, harus keinginan dulu harus dimunculkan. Tidakkah Anda melihat seberapa sukses orang yang memiliki wirausaha kemudian akhirnya mereka hidupnya bisa menikmati daripada apa yang telah mereka upayakan. Dan Anda juga melihat bagaimana seorang karyawan yang sukses itu mungkin Anda membandingkan dan tentunya Anda lebih memilih menjadi wirausaha. Itu harapan saya. Ya. Jadi syarat untuk bisa menangkap peluang ini memang harus ada jiwa wirausaha. Kalau di dalam dirinya sudah ada jiwa, ini maka akan secara spontan, akan secara otomatis senang untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan wirausaha. Ini syarat pertama, harus tumbuh. Harus tumbuh itu artinya kalau saat ini ada sedikit, maka itu harus dikembangkan supaya menjadi tumbuh, berkembang, menjadi banyak ya. Jiwa wirausahanya ada, jiwa jiwa berwirausaha. Yang kedua, menentukan ide bisnis yang Anda minati. Kalau saat ini dan kemarin kalian sudah melihat beberapa pilihan yang bisa dilakukan untuk melakukan ide bisnis, maka ide bisnis yang Anda minati itu yang mana? Yang Anda respect, yang Anda senang misalkan. Apa berdagang? Apakah memproduksi? Ataukah Anda akan bergerak di bidang jasa? Atau bisnis apa yang Anda tekuni? Apakah Anda lebih suka kepada bisnis yang berkenaan dengan olahraga? Atau yang berkenaan dengan makanan? Atau produk-produk olahan lainnya? Atau peralatan? Atau hal apa? Ini harus ditentukan dulu. Jadi setelah memiliki jiwa wirausaha, seorang wirausahawan itu harus menentukan ide bisnis yang Anda minati apa. Taruh kalau saya suka sepeda, bersepeda, saya suka olahraga, maka bisnis yang saya tekuni
maka lebih kepada hal-hal yang saya senangi. Karena kalau kita senang dengan hal yang kita geluti, ini akan asik. Jadi menyenangi apa yang kita lakukan dan kita melakukan apa yang kita senangi. Ini salah satunya. Jadi ide bisnis yang Anda minati itu apa? Apa dulu? Atau sebagai pemula ya, membuat home industry asinan telur, ataukah Anda membuat makanan atau minuman yang kekhasan lokal, kearifan lokal, keunggulan lokal misalkan, atau Anda memiliki kreasi yang Anda temukan dan ini karena memang melihat pasarnya belum banyak sehingga Anda menentukan itu. Jadi tentukan dulu. Kalau kita tidak bisa menentukan bisnis, ya bagaimana kita bisa menangkap peluang? Jadi kita memiliki ide bisnis apa yang kita minati, kemudian kita melihat peluangnya nanti. Jadi ini menjadi prasyarat yang kedua ya. Yang ketiga adalah melakukan studi kelayakan. Kemarin sudah kita pahami bahwa setelah kita menentukan bisnis itu, kita mempersiapkannya, maka jangan buru-buru memulai. Tetapi lakukanlah dulu riset ya secara sederhana. Bisa yang lebih canggih lagi, kalian mendatangkan teman kalian yang seorang wirausaha untuk melihat bagaimana nih, sudah layak belum memulainya. Melihat dari tipe bisnis yang dijalaninya, melihat strateginya, melihat lokasinya strategis tidaknya, ini prospek tidaknya, kemudian kesiapannya, tata letak layoutnya, misalkan kalau itu memang butuh penampilan yang baik, itu harus dilakukan studi kelayakan dulu. Artinya untuk memastikan apakah bisnis yang saya rencanakan ini lanjut or not ya, go or not go ya. Itu adalah butuh studi kelayakan. Supaya apa? Supaya kita tidak gegabah, tidak sembrono. Karena kalau kita sudah terlanjur melakukan suatu bisnis tetapi tidak dengan perhitungan yang matang, pada akhirnya di tengah jalan kita harus kandas, harus gagal lagi. Nah, ini sangat eman sekali. Jangan sampai untuk meminimalisir daripada kegagalan atau penyesalan di kemudian hari, maka perlu dilakukan studi kelayakan. Layak atau tidak. Begitu nanti finalnya kesimpulannya adalah saya katakan layak dan saya siap jalankan. Nah, ini berarti sudah dengan pertimbangan yang kedua kalinya, ketiga kali atau kesekian kalinya. Artinya dengan pertimbangan yang lebih banyak. Jadi bukan hanya sekedar merencanakan langsung go saja tidak, tetapi ada tempo, ada jeda, ada suatu waktu yang dipersiapkan memang untuk meninjau ulang kelayakan bisnisnya. Jadi langkah ini menjadi penting ya supaya kita tidak terlanjur dalam bisnis yang salah, terlanjur dalam bisnis yang kurang kita gemari, terlanjur dalam bisnis yang belum dipersiapkan secara matang. Perlu melakukan studi kelayakan. Yang keempat, Anda akan bisa menangkap peluang itu apabila Anda memiliki keberanian untuk mengambil resiko. Kita tahu bahwa hidup ini adalah pilihan dan setiap pilihan itu mengandung resiko. Tidak ada pilihan yang tanpa resiko. Orang sampean hidup saja ada resiko. Ya. Wis wani urip ya kudu wani mati. Saiki urip esuk bakale mati nggih. Tetapi ini tentunya berbicara tentang resiko yang akan kita dapat dengan bisnis kita. Jadi bisa dikatakan karena hidup itu adalah pilihan, maka setiap langkah pilihan yang kita ambil itu pasti ada konsekuensi. Nah, ini kita harus mampu mengambil resiko itu. Apa resikonya? Kalau kita berbisnis, ya berarti ada kemungkinan dua. Ada sukses, ada gagal. Tetapi paling tidak kita memiliki persiapan-persiapan. Kalau sukses saya akan memperlakukan bagaimana, kalau gagal saya akan melakukan langkah-langkah treatment supaya untuk sukses bagaimana. Artinya begitu. Jadi memang seorang wirausahawan itu harus berani mengambil risiko. Setidaknya
Resiko karena dia sudah melakukan usaha tentunya melibatkan investasi keuangan. Berarti memang itu mengandung tadi dua kemungkinan. Ada keuntungan, ada kerugian, ada kesuksesan, dan ada mungkin kemunduran. Maka dari itu, jiwa seorang wirausaha itu harus memiliki jiwa petarung, harus jiwa gambling, harus berani mencoba. Dan ini menjadi modal yang sangat penting untuk mendapatkan sebuah peluang. Kalau ada peluang tetapi kita maju mundur tidak berani, ya bagaimana? Ibaratnya sampean ini seorang laki-laki yang tampan, santri, kita apa ya ngelotok tawadue, kelihatan akhlaknya bagus. Kemudian di sana ada Neng yang cantik jelita. Tetapi untuk melamar si Neng ini itu ada dua kemungkinan, ada dua resiko. Satu, kamu ditolak, yang kedua kamu dipermalukan, kamu tidak layak ya. Atau ada kemungkinan ketiganya, kamu akan diterima setelah berjuang dan menunjukkan kegentalan kalian, ya keberanian kalian untuk melamar si Neng, ya. Jadi ini menjadi penentu. Kalau kamu tidak pernah melamarnya, tidak pernah mendekatinya, tidak pernah ketemu sama kiaimu calon mertua itu, bagaimana? Ya tidak akan pernah terjadi. Jadi harus ada keberanian mengambil resiko, meskipun akhirnya kamu tertolak karena kamu tidak layak ya misalkan. Tetapi hal itu harus dilakukan, mengambil resiko, mengambil resiko. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bersedia memanage usaha. Berwirausaha itu adalah seperti dulu saya sampaikan adalah membutuhkan waktu yang lama karena mulai dari merencanakan, merintis, kemudian nanti mengembangkan. Dan ini butuh di-manage, butuh dikelola usaha itu. Karena kita berhadapan dengan konsumen. Dan konsumen itu artinya adalah dinamis, ketemu dengan orang yang berbeda-beda, dengan karakter yang beraneka ragam. Kemudian dunia ini juga mengalami perkembangan-perkembangan melalui kemajuan-kemajuan, ada modernisasi, kemudian pasarnya itu juga berubah. Ini mau tidak mau adalah harus kita manage, harus kita kelola yang baik. Kalau kita memiliki sebesar apapun, sebanyak apapun uang yang kita miliki, kemudian kita melakukan suatu wirausaha tetapi tidak dikelola dengan baik, maka akhirnya juga mustahil akan mendatangkan kebaikan. Meskipun artinya mustahil itu ya sangat sedikit sekali gitu ya. Meskipun di dunia ini nggak ada hal yang mustahil, tetapi itu sangat sedikit sekali. Jadi harus mau memanage, harus mau mengelola usaha itu sendiri. Kalau dibergeletak atau diserah terimakan begitu saja ya tidak bisa. Harus ada pengelolaan. Ya tadi pengelolaan itu butuh penyesuaian-penyesuaian karena dinamika itu adalah berubah, pasar itu berubah dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, memiliki kecerdasan finansial. Artinya apa? Sumber fulusnya itu memang ada, cash flow-nya sehat. Jadi uang itu meskipun bukan satu-satunya tetapi menjadi faktor utama juga, menjadi faktor penentu. Kalau kamu ada peluang nih, tetapi kamu tidak ada uangnya, wah ini ada bisnis bagus nih, ini prospektif banget, tapi ada modalnya nggak? Ya nggak, kalau nggak ada uang itu omongnya menjadi nggak jelas, pelo ya, matanya juga tidak jeli. Meskipun ada peluang dia tidak melihat. Kenapa? Roh-roh tok. Tidak bisa nandangi. Kenapa? Karena tidak memiliki modal, tidak ada kecerdasan finansial. Artinya memiliki kecerdasan finansial itu memiliki cukup finansial untuk melakukan langkah-langkah guna menangkap peluang itu sendiri. Dan itu tidak harus dari sendiri karena kita sebagai manusia itu banyak pilihan-pilihan untuk melakukan kecerdasan finansial ini. Mungkin kalau diri kita tidak ada, mungkin bisa mengajukan. Saat ini pemerintah banyak fokusnya kepada unit usaha kecil, mikro, kecil dan menengah untuk mensupportnya.
bagaimana dengan pilihan itu? Atau kalian menggandeng orang lain yang mungkin memiliki kecerdasan finansial untuk diajak melakukan menangkap peluang yang sudah ada tadi. Jadi itu pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Saya pikir teman-teman, persiapan-persiapan untuk menangkap peluang ini sudah kalian ketahui. Kemudian sekarang penentunya, penaltinya ada pada Anda. Apakah Anda akan melakukan, mengumpulkan bekal-bekal ini supaya suatu saat nanti kalian bisa menangkap peluang itu? Ataukah kalian memang tidak pernah berpikir untuk menyesuaikan diri untuk mendapatkan 6 syarat menangkap peluang ini, dan Anda selamanya tidak akan pernah ketemu yang namanya mbak peluang itu? Maka dari itu, persiapkan langkah 1 sampai dengan 6, kemudian lalu tangkap peluang yang ada dan jadilah pengusaha yang sukses. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat yang besar karena upaya besar yang kalian lakukan. Peluang itu akan ada, peluang itu akan lebar dan besar, selebar dan sebesar upaya yang kalian lakukan. Manjada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh, pasti Allah akan menemukannya. Dan ingat, Allah merubah suatu kaum apabila kaum itu sendiri mau merubah dirinya. Rubahlah diri Anda sedari dini supaya kesempatan dan peluang itu akan mendekat secepat mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye lah malah.